tentang forum Purnawirawan TNI yang meminta pemakzulan kepada Wapres Gibran, ya kan? Ini ada lagi dan sasaran tembaknya sama, Pak. Pihak yang sama ini yang disasar gitu loh. Kalau yang tadi Pak Jokowi, ya sekarang anaknya nih, Pak, tanpa ada hal-hal yang dianggap pasal yang dilanggar sesuai konstitusi, tiba-tiba 300-an mantan petinggi TNI ini, Pak, meminta Presiden dan MPR supaya mencopot atau mengganti Wapres Gibran. Ini gimana nih, Pak? Ya, logika saya nggak nyampe nih, Pak. Tolong saya dikasih pencerahan nih, Pak. Sebenarnya kita sama, Mas Budius. Logika kita ya nggak nyampe ke sana. Saya kemarin juga ngelihatnya tuh tenggar-tenggar. Apalagi ngelihat Pak Trisno, terus ada videonya Pak Jokowi pada saat menjenguk beliau sakit. Ya. Iya. Ini kena kesurupan apa gitu kan? Ini 300 jenderal ini, Mas Budius. Ini orang berpendidikan kan. Sudah pasti jadi jenderal itu ngelewatin Lemhanas segala macam. Pasti, nggak usah, Pak. Iya kan? Lewati Sesko, Lemhanas, ya kan? Sesko. Itu kan pendidikannya luar biasa. Itu nggak usah bicara Pancasila. Apanya udah dilahap itu kan. Nah, kembali lagi tadi seperti yang kita sampaikan tadi tentang kasus ijazah palsu, orang-orang yang terlibat bacot ke sana sini itu. Jadi orang itu sudah tidak bisa diukur lagi intelektualitasnya kalau sudah dibarengi dengan satu tujuan kepentingan dan sebagainya. Itu bisa gugur semua. Gitu. Nah, saya nggak tahu kepentingannya Purnawirawan ABRI ini. Gitu kan. Loh, Gibran itu secara konstitusi kan melewati proses itu dia. Walaupun kemarin ribut di MK segala macam lah ya, waktu proses dia menjadi wapres itu kan. Ya kan, orang kan waktu itu bilang ini kalau kemarin jadi wapresnya PDIP ya nggak seribut ini itu. Karena jadi wapresnya Prabowo apalagi terus menang, jadi nggak selesai gitu. Ada orang yang sakit hatinya sampai sekarang terus jalan. Nah, kembali lagi kepada 300-an yang mulia pensiunan jenderal ini. Mereka kan tahu bagaimana menjaga negara ini kan. Ya kan? Harusnya kan dia menghormati konstitusi, menghormati apa institusi kepresidenan itu kan. Masa sekarang ada pemakzulan wapres tuh? Ya. Wapresnya jadi presidennya diakui, terus wapresnya mau diganti gitu. Kemarin saya tulis di Facebook ya, apa karena presidennya militer atau wapresnya harus militer gitu? Siapa yang mau gantikan itu? Nah, ini tidak sehat. Terus yang saya lebih berpikir jauh Mas Budius, jangan ini anak muda ini diamputasi. Ini kan anak milenial, Gen Z, Gen Y ke depan ini yang akan berkontribusi terhadap kelanjutan negara ini. Kalau kita bicara 300 jenderal, itu kan baby boomer semua kan. Umurnya kan seumuran saya semua itu. Pada tahun 2009 nanti aja, dia sudah 66 sampai 81 tahun. Tahun 2035, 71 sampai 91 tahun. Dan selanjutnya. Terus mau ngapain sih sebenarnya gitu? Mau berkontribusi apanya? Kalau punya pengalaman yang baik, harusnya itu yang disampaikan kepada anak-anak muda ini. Gibran satu ini tidak cukup. Harus dicari Gibran-Gibran yang lain untuk mempersiapkan generasi ini meneruskan supaya Indonesia ini akan lebih baik. Sudah dicanangkan 2045 sebagai Indonesia emas. Nah, harusnya kan dari sekarang itu disiapkan. Jadi semua orang harus berkontribusi ke sana. Gibran sempurna sih pasti tidak, tapi dia sebagai trigger anak muda yang sudah menjadi wapres harusnya bisa menjadi magnet untuk anak-anak muda yang lain supaya bagaimana berpolitik dengan baik. Kemarin Gibran dia ada medsos ya kepada sedikit saya nggak nonton deh, yang dikomentari Deddy Sitorus itu. Jadi nggak usah ngurusin itu, urusin aja udah. Itu kan bagian dari apa yang dia sampaikan itu sebenarnya untuk mendorong anak-anak muda ini
berpikir positif ke depan. Gitu. Kalau saya lihat langkahnya Gibran itu kan ya, saya bukan karena saya mendukung dia, tapi kalau kita lihat Solo dan sebagainya, kan ada rekam jejaknya deh itu kan. Kenapa itu anak harus dibenci? Apa karena memang anak Jokowi itu? Karena kalau secara politik, memang ini punya potensi besar. Sehingga ada orang-orang yang mau mencalonkan yang lain-lain, mungkin bisa kalah awu, kata orang Jawa kan, bisa seperti itu. Ya, baca secara umum saya bacanya seperti itu. Tapi kembali lagi, memang saya sayangkan dari bapak-bapak pensiunan jenderal ini. Jadi ada istilah, ini sebenarnya personifikasi dari sebuah pelemahan negara ini sendiri. Jadi ada apa di dalamnya sebenarnya? Ya kan? Ini bukan sekedar soal ini 300 jenderal mengusulkan Gibran diganti, bukan sekedar itunya saja. Kepentingannya apa gitu? Kepentingannya apa? Karena kalaupun berhasil ini diganti, terus mau seperti apa? Bentuk negara ini mau seperti apa? Kemarin aja undang-undang TNI diluluskan aja kita sudah ribut. Ya kan? Sekarang ini berbarengan seperti yang saya sampaikan tadi, Mas Budi Yusuf. Kondisi dunia ini kan tidak baik-baik amat. Ributnya kayak seperti ini. Tiap hari saya bacain soal Amerika, Cina, dan sebagainya. Merembet kemana-mana. Siapa kita dianggap mendukung Amerika. Bagaimana hubungan kita dengan Cina? Karena kemarin negosiasi tarif dan sebagainya yang mengiakan 300 triliun import, padahal kita kena tarif 47%. Dianggap Prabowo menjilat Amerika, bagaimana dan sebagainya. Ini kan sebenarnya urusan kayak gini yang lebih harus harus dipikirkan bareng-bareng dari orang-orang di sekitar Pak Prabowo dan orang-orang yang memang menganggap dirinya bisa berkontribusi tentang itu. Bukan ngurusin pemakzulan Gibran. Baik, menarik Pak Iyas. Tadi saya diingatkan dengan ketika Pak Tri Sutrisno ya, yang juga adalah motor dari Forum Purnawirawan ini yang minta pemakzulan Wapres Gibran ini, itu ketika Pak Tri sakit itu ketika Pak Jokowi masih menjabat presiden ya Pak ya? Iya, masih menjabat. Ya artinya kan begini Pak. Seorang presiden saat itu, Pak Jokowi, ketika tahu seorang sesepuh TNI terbaring sakit di rumah sakit, beliau langsung mendatangi. Itu kan menunjukkan penghormatan kan gitu loh Pak ya? Iya kan? Iya. Tetapi kenapa imbalannya yang didapatkan Pak Jokowi seperti itu ya dari Pak Tri Sutrisno? Ini sesuatu yang perlu penjelasan moral juga ini, Pak Iyas. Kemarin saya lihat sepintas videonya juga di acara itu ada Pak Agung Gumelar segala macam ya di situ. Itu pendukung Prabowo juga itu pada saat itu kan. Pendukung Pak Prabowo berarti kan pendukung Gibran. Ya kan? Waktu Pilpres kan ada Pak Agung juga di itu. Tapi itu tadi kepentingan belakangan ini apa kira-kira? Isu apa yang disebarkan ke sana gitu. Kita kan berproses dan belajar dengan bagaimana sebuah proses Pilpres yang kemarin 2024 itu gejolaknya itu nggak karu-karuan, dipicu oleh perpecahan Pak Jokowi dengan PDIP kan. Sehingga dari dalam itu kalau saya lihat mereka berperilaku kalau itu sampai menjadi simptom gejala dari pembusukan Republik Indonesia ini, mereka lakukan juga gitu, sadar atau tidak sadar sebenarnya kan imbasnya itu sebenarnya jelek banget gitu. Nah ini sekarang kalau kita bicara ini sebenarnya ini saya lihat memang prosesnya ya ke sana juga. Untuk apa sebenarnya gitu? Kalau nggak itu ada niat ya bahasa kasarnya pembusukan, tapi menurut saya itu gangguan yang serius. Ya sebenarnya ada urusannya, kita kan bisa mengulas ini secara hukum ketatanegaraan, Pak. Tapi maksud saya gini, ada hal-hal yang sifatnya masalah kemanusiaan dan masalah etika dan moralitas. Misalnya tadi yang seperti yang tadi saya pertanyakan ke Pak Es, kayaknya yang Pak Es mungkin belum jawab.
ketika Pak Tri sakit itu loh Pak, dan saya juga akhirnya ingat benar Pak Tri pernah sakit, dirawat di rumah sakit dan kemudian dibesuk oleh Pak Jokowi gitu loh, ya kan? Nah, atas nama perbedaan politika atau sakit hati politika, apa kemudian ujuk-ujuk juga langsung melakukan tindakan yang seperti menusuk dari belakang seperti ini kepada Pak Jokowi lewat lewat Mas Gibran ini. Ini kan sesuatu yang saya pikir merusak apa ya? Kita kan punya adab Pak, punya etika ya, punya nilai-nilai luhur gitu loh bangsa kita ini. Apakah ini contoh yang ditunjukkan oleh orang yang oleh TNI yang paling sepuh saat ini di tubuh TNI sebagai purnawirawannya? Gini ya Mas Budius, jadi kalau kita bicara moral, bicara adab, Indonesia ini kan sudah lama mengalami kebolak-kebalik kita nih kan. Yang dulu kita anggap seperti Pak Amin Rais juga harusnya menjadi figur yang dia orang ormas keagamaan, bekas MPR. Tapi akhirnya kan merusak tatanan perpolitikan Indonesia juga perilakunya gitu kan. Jadi nggak karu-karuan. Nah sekarang balik kepada Pak Tri Sutrisno. Dulu begitu hormatnya Pak Jokowi itu. Tapi apakah itu membekas di badan diri dia? Saya nggak tahu. Karena sekarang mungkin bisa saja dia dengan usia yang sekarang sudah sepuh, tiba-tiba dibisikin segala macam kan gitu kan. Jadi bisa terjadi seperti itu. Saya tidak menganggap Pak Tri Sutrisno pikun. Tapi kalau dia sampai melakukan ini sebagai ketua ketua pensiunan ABRI ini ya dia, itu ya pasti ada bisikan kan gitu. Kenapa kok difokus Gibran itu loh? Kalau kemarin PDIP yang mentarget Gibran mati-matian, tidak mengakui Gibran, dimajukan sampai ke PT UN dan sebagainya, itu kan masih Gibran. Kan gagal semua kan? Betul. Nah sekarang mungkin orang ini mengambil kendaraan lain gitu. Saya takut purnawirawan ABRI ini dimanfaatkan dengan kepentingan itu. Ya karena bagaimanapun ada beberapa jenderal yang berafiliasi kepada PDIP ya. Saya bukan menuduh. Tapi kalau kita tarik benang merahnya ya bisa seperti itu. Kok Gibran lagi gitu, nggak selesai-selesai. Ya kan? Kayaknya sekarang dua aja Pak sasarannya Pak. Kalau nggak Pak Jokowi, kalau nggak Gibran. Itu pimpong aja tuh Pak terus-terusan. Seolah-olah kan seperti itu target operasi mereka. Iya, jadi bukan urusan yang lebih besar terhadap Indonesia ini. Malah ngurusin orang Solo ini loh gitu. Ya. Pak Jokowi, Gibran. Jadi Pak Jokowi sudah jadi presiden pun masih dianggap membahayakan. Terus Gibran ini bakal jadi presiden, lebih membahayakan lagi kan dia begitu kan. Apa karena kebaikan Pak Jokowi memimpin Indonesia itu dianggap itu tidak benar gitu ya. Kan itu. Karena Pak Jokowi kan menjadi orang lain di dalam satu kancah perpolitikan kan, menjadi ini kok jadi spesiesnya beda nih gitu. Mereka tidak mau spesies itu. Nah, Gibran kan pasti ikut dengan gayanya Pak Jokowi. Saya pikir itu jadi yang ditakuti mereka itu. Apalagi kalau kita bicara soal Mas Budius, nggak bisa dipungkiri kan bahwa siapa sih calon ke depan anak-anak muda yang sudah nongol? Ya kan, yang ada kan Gibran sama AHY kan gitu kan. Ya. Yang bersaing di atas. Kalau misalnya ditarik garis seperti itu, banyak sekali spekulasi, analisa yang bisa kita sajikan juga Pak Iyas. Ya kan? Kalau memang ini dalam rangka proses pembusukan atau proses pematangan, ya kan dua hal yang bertolak belakang itu Pak. Di satu sisi Gibran mengalami proses pembusukan, di satu sisi mungkin AHY dianggap proses pematangan, ya kan, menjadi dari belum mengkilat menjadi mengkilat sampai kinclong kan begitu ya Pak ya. Nah, kalau kita tarik garis sebenarnya SBY kan juga purnawirawan TNI bintang 4 juga. Kan gitu loh Pak. Nah ini kan forum 300-an TNI. Bisa ditarik kan garisnya. Oh jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Nah akhirnya apa? Memunculkan spekulasi yang liar di tengah masyarakat. Gitu loh Pak. Nah dengan kondisi kebebasan berdemokrasi, dengan kecanggihan teknologi, ya kan. Gosip, cangkruan ya Pak ya di warung-warung kopi kan membahas hal-hal ini kan menjadi konsumsi publik yang kemudian menjadi salah arah kan begitu Pak ya. Padahal kalau misalnya
kita bicara tentang pemakzulan, ya kan? Kita bicara tentang lembaga MPR. Banyak orang mungkin lupa bahwa MPR kita ini sudah mengalami proses amandemen. MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara yang tugasnya memilih menetapkan presiden dan wakil presiden. Tugas MPR kan sekarang hanya melantik, kan begitu, Pak Iyas? Iya, Ya kan? Bukan memakzulkan. Tidak ada otoritas MPR untuk melakukan itu. Dan syarat-syarat pemakzulan itu kan oleh amandemen terakhir dari konstitusi, dari Undang-Undang Dasar 1945, itu kan ruwetnya minta ampun, Pak. Panjang sekali jalannya. Iya, makanya jadi berpikirnya kan para jenderal yang mulia ini kan jadi begitu dangkal. Masa mereka tidak mempelajari itu sih gitu. Apa cuma mau ngelempar tes ombak saja gitu. Ya kita nggak tahu. Yang seperti Mas Budius tadi bilang itu sebenarnya di ranah-ranah bawah ya itu sudah ada di dalam ranah cangkruan itu sudah dibahas tentang bagaimana mungkin AHY itu sudah dielus dari sekarang. Ya kan? Apalagi kalau ini bicara soal ini mohon maaf ya ranahnya ranah di pensiunan ABRI dan sebagainya. Bisa saja ini mau dijadiin jago kan gitu. Karena ini ada SBY. Pak Yas melihat ada arah analisa ke situ nggak sih? Ini sebenarnya ini mencoba menenggelamkan Gibran dan pelan-pelan menaikkan AHY. Kan sama-sama dari keluarga dari keluarga besar TNI. Ada nggak sih Pak arah ke sana? Saya melihatnya ada. Ada ya? Oh. Ada. Karena bagaimanapun ya AHY bekas anak presiden kan. Iya, dan dari keluarga TNI ya, anak kolong ya istilahnya Pak ya. Anak kolong. Anak bekas presiden ini ada 3 sekarang. Iya. Gibran, Puan, sama AHY kan. Iya. Ya, itu. Jadi nanti habis Pak Prabowo ya ada dikit, kali ini itu ada 4 gitu. Nah, apakah ini yang mau dilus? Iya, ada dikit. Nah, kita sih dari obrolan liar lah ya, ada ngebaca ke sana gitu. Nah, kalau kita renungi, lihat aja alurnya ya. Apakah itu sudah mulai dimasukkan ke rencana jangka panjangnya? Kan bisa aja 2029. Kalaupun sekarang Gibran tidak dimajukan di tengah jalan, kalau Pak Prabowo nyambung ke 2029, wapresnya kan bisa diganti. Itu paling tidak ke situ arahnya. Kalau saya ngebacanya di situ ya, mudah-mudahan saya salah gitu. Tapi karena kembali lagi ya Mas Budius, orang lupa bahwa yang minta Gibran jadi wapres itu kan Pak Prabowo. Ya kan? Dan itu diperjelas oleh wawancara CNN dengan Sufmi Dasko ya Pak ya? Iya, itu jelas. Berarti kalau sekarang itu minta dimakzulkan, mereka sudah melangkahi pilihannya Pak Prabowo atau sudah mendowngrade bahwa Pak Prabowo salah pilih gitu kan? Ya kan tidak semudah itu gitu. Apa pembicaraan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Kita tahu prosesnya kalau kita pilpres itu kan. Saya tadi juga sudah bilang bahwa tidak gampang ya Tuhan yang menentukan, tapi prosesnya itu Pak Prabowo sendiri mengakui kalau nggak direstui Pak Jokowi dia nggak maju waktu itu kan. Ya. Itu disampaikan Saraswati katanya ngobrol keluarga di meja makan itu serius kan itu. Jadi tidak semudah itu kan. Jadi mau Gibran mau diginiin. Ya tapi silakan saja gitu. Belum lagi kalau kita lihat latar belakang dari dilantiknya itu kan karena terpilih sebagai pemenang Pilpres, Pak. Memenangkan 58% dari populasi. Ya kan? Iya. Dan itu representasinya hampir 100 juta pemilih masyarakat Indonesia. Nah, apakah perbandingan antara 300 purnawirawan TNI ini dengan hampir 100 juta masyarakat itu apple to apple kan itu juga suatu poin kan Pak ya gitu loh ya toh. Apalagi kalau misalnya TNI sebagai sebuah institusi, anggaplah TNI itu sekarang belum sampai 1 juta kok Pak jumlah personel TNI.
kalau dibandingkan ya berapa banyaknya massa ya antara yang menginginkan Gibran diganti dengan massa berapa suara yang memilih Prabowo Gibran, itu kan bumi dan langit, Pak Iyas. Perbandingan angka. Ya, iya, kalau orang sadar tentang itu, 58,8 itu kan angka mutlak ya. Mau dibilang apapun itu, kemarin PDIP nggak terima karena dari pendapat 16% ini curang segala macam. Itu faktanya seperti itu. Nyurangin 830.000 TPS itu kan nggak gampang gitu kan. Nah, jadi kalau ke pertanyaan Mas Budius tentang apple to apple atau tidak, ya tidak. Sebenarnya TNI juga harus menyadari masih sensitif kan. Undang-undang TNI kemarin aja begitu diloloskan itu kan ributnya kayak gitu. Ya. Ya kan? Ada kecurigaan masyarakat ini mau dibuat pemerintahan militer lagi dan sebagainya. Itu kan harusnya sensitif, itu isu sensitif. Karena punya pengalaman begitu panjang kan di zaman Orba itu. Jadi kalau kita lihat, tadi saya sambil mandi hitung-hitung ya. Iya ya, 79 tahun merdeka ini sebenarnya ditambah Pak Prabowo sekarang 32 tambah 10, 42. Kalau ini tambah 5, ya kan? Sudah 48. 48 lebih banyak militer yang memerintah Indonesia ini kan itu. Ya. Soekarno 20, Gus Dur sama Mega 6, tambah Pak Jokowi 10, baru 36. Dibandingkan pemimpin dari latar belakang militer, ya kan? Iya kan? Jadi lebih banyak militer kan sebenarnya, Pak? Iya, porsinya lebih banyak militer sudah gitu. Tapi kita bukan soal militer atau tidak militer lah. Tujuan kita ke depan ini Indonesia ini harus lebih baik kan gitu kan? Iya.